Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu memberikan umur yang panjang, memberikan kebahagiaan dan sukacita buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit. Kami turut mendoakan saudara, supaya kuasa Tuhan melawat saudara, memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatan saudara kembali. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Anugerah kasih karunia Tuhan kiranya memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan untuk kita pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 15 yang berkata demikian. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, nas renungan untuk kita hari ini merupakan isi dari doa seorang pemazmur yang dengan rendah hati menyadari dirinya akan kelemahan, keterbatasannya, dan yang khawatir akan isi hatinya dan setiap ucapannya yang menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Pemazmur itu menyadari bahwa sebenarnya sumber pertolongan dan perlindungan itu adalah Tuhan. Oleh karena itulah pemazmur itu sangat khawatir dan takut. Kalau setiap ucapannya itu mengandung dosa, setiap ucapannya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau renungan hatinya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Telaah yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Hal yang seperti itulah yang dikhawatirkan. Sebab jika semua itu tidak berkenan di hati Tuhan, kalau setiap ucapannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan atau menyimpang dari kebenaran, dan juga renungan hatinya juga tidak benar di hadapan Tuhan, maka dia khawatir Tuhan tidak akan mau menjadi gunung batu bagi dia untuk melindungi dia. Oleh sebab itulah jemaat Tuhan, pemazmur yang rendah hati di dalam konteks nas khotbah untuk kita saat ini, dia datang ke hadapan Tuhan untuk memohon supaya kiranya Tuhan berkenan akan ucapannya dan juga isi hatinya. Lewat renungan ini jemaat Tuhan kepada kita mau disampaikan atau hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita itu perlu menelaah, meneliti, memeriksa, mengevaluasi setiap ucapan-ucapan kita dan juga isi hati kita. Apakah setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Apakah isi hati kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Atau mungkin itu tidak sesuai atau melanggar, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai hal yang seperti itu terjadi atas kita. Kalau sudah ucapan-ucapan kita itu tidak berkenan di hati Tuhan, kalau sudah isi hati kita itu mendukakan hati Tuhan, maka kita akan kehilangan tempat perlindungan.
Tuhan tidak akan berkenan untuk melindungi kita. Tuhan tidak akan berkenan menjadi benteng pertahanan bagi kita. Maka kita akan banyak mengalami kesusahan. Ketika Tuhan sebagai benteng pertahanan gunung batu kita sudah meninggalkan kita, maka akan banyak kesusahan-kesusahan yang menimpa kehidupan kita. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, marilah kita mengevaluasi bagaimana setiap ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara, kepada teman, sesama manusia. Kita berusaha untuk melakukan setiap ucapan kita itu mengandung hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjatuhkan orang, jangan menghina orang, jangan memfitnah orang. Tetapi marilah kita memakai ucapan kita itu untuk membangun sesama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan nasihat-nasihat, semangat-semangat, motivasi-motivasi. Hal itulah yang berguna bagi sesama dan yang akan membawa dampak yang baik, hasil yang baik untuk kita sebagai orang yang berbicara, yang menyampaikan kata-kata lewat mulut kita. Kemudian begitu juga kita harus menjaga hati kita. Terkadang ucapan tidak sesuai dengan isi hati. Kalau manusia bisa diperdaya atau tertipu lewat ucapan, tetapi Tuhan tidak bisa. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu apakah berbeda yang kita ucapkan dari isi hati kita. Hal seperti inilah yang perlu kita renungkan juga. Kita sadari bahwa Tuhan itu tahu bagaimana keadaan hati kita. Apa yang tergambar, apa yang tersimpan di dalam hati kita. Kalau tidak sesuai ucapan kita dari isi hati kita, maka Tuhan tidak akan berkenan menjadi gunung batu bagi kita. Dia tidak akan mau menjadi perisai bagi kita. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, marilah kita tetap menjaga setiap ucapan dari mulut kita dan menjaga isi hati kita. Kita isilah hati kita itu dengan hal-hal yang baik. Kiranya sesuailah apa ucapan kita dengan isi hati kita, yaitu tentang semua yang baik. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan ingin hati dan perkataan kita murni dan tulus di hadapannya. Bukan hanya tampak saleh di luar, tetapi memang benar-benar betul-betul hidup dengan hati yang bersih dan niat yang tulus di hadapan Allah. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga setiap hati kita, untuk menjaga setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, supaya semuanya itu berisikan yang baik, sehingga kita akan merasakan dampaknya luar biasa, yaitu dengan berkenannya Allah menjadi gunung batu bagi kita, menjadi perisai, benteng pertahanan dan perlindungan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami saat ini, yang telah mengingatkan kami agar kami berusaha untuk menjaga setiap ucapan-ucapan dan isi hati kami, agar benar-benar berkenan di hati Tuhan, supaya kami memperoleh buah yang manis dari usaha kami menjaga hidup kudus, menyampaikan perkataan-perkataan yang berkenan di hati Tuhan, dan menjaga kebersihan hati kami.
sehingga Tuhan berkenan mau menjadi benteng pertahanan, gunung batu atas kami. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami satu hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami di hari yang baru yang Kau anugerahkan, Kau tambahkan untuk kami jalani. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk menyertai, untuk membimbing, memberkati setiap usaha aktivitas kami yang kami lakukan satu hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan lewat kuasa-Mu. Melalui semua perawatan pengobatan yang diberikan oleh para medis, para dokter dan juga keluarga yang mengasihi mereka. Begitu juga lewat kuasa-Mu yang bekerja melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga umat jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini akan dipulihkan kembali oleh lawatan Tuhan. Mereka akan sembuh dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih buat berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan hari ini. Engkau yang selalu menyertai menuntun hidup mereka selama ini, sehingga mereka boleh selamat sampai hingga pada saat ini di ulang tahun mereka. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai menuntun hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Berikanlah Tuhan umur yang panjang kepada mereka. Berikan sukacita dan kebahagiaan. Dan beri juga hikmat Tuhan, pengertian kepada mereka untuk bisa memakai waktu yang Kau tambahkan untuk segala hal, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, setiap pergumulan kami dan harapan-harapan kami. Berkenanlah kiranya Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Untuk memulihkan kehidupan kami, setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Dan juga kepada setiap keluarga Tuhan yang penuh pengharapan, Engkau layakkan Tuhan. Engkau nyatakan bahwa setiap kami yang penuh dengan pengharapan, kami boleh merasakannya lewat tindakan nyata dari Tuhan untuk membuat itu menjadi nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.